Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Abi Usaid Malik bin Rabi'ah الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما والإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia menceritakan ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau didatangi seseorang dari Bani Salamah dan berkata, "Ya Rasulullah, masih adakah kebaikan yang bisa aku kerjakan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia?" Beliau menjawab, "Masih, yaitu mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, melaksanakan janji-janji keduanya setelah keduanya meninggal dunia, dan menyambung tali persaudaraan yang tidak sempat disambung kecuali dengan keduanya, serta memuliakan sahabat mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini hadis riwayat Abu Usaid Malik ibn Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa dia adalah sahabat yang terakhir yang meninggal dunia dari kalangan para sahabat yang ikut perang Badar. Hadis ini secara sanadnya lemah, tapi secara makna insya Allah semuanya sahih. Berkaitan dengan bagaimana berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Kalau yang pertama disebutkan di sini adalah as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Orang tua kita meninggal dunia, gimana kita berbakti sama orang tua kita? Yang pertama adalah doa buat orang tua. Yang kedua istighfar. Apa bedanya doa sama istighfar? Istighfar memintakan ampun. Kita mengatakan Rabbighfirli wali walidayya. Itu istighfar. Warhamhuma udah doa, rahmati keduanya. Kama rabbayani shaghira. Doa juga dengan mengatakan Allahumma rfa' darajatahuma fil 'illiyyin, ya Allah angkat derajat keduanya di tempat yang tinggi di surgamu ya Allah. Itu doa. Ketika kita juga mengatakan Allahumma ja'al qabrahuma raudatan min riyadil jannah, ya Allah jadikan kuburan kedua orang tuaku taman dari taman-taman surga. Itu doa. Maka doakan orang tua kita. Bukan hanya sekedar memintakan ampun, tapi juga mendoakan. Nggak harus dengan bahasa Arab. Silahkan dengan bahasa Indonesia. Mendoakan kedua orang tua kita. Kemudian kalau bicara doa buat orang tua bukan hanya ketika meninggal dunia. Tapi ini pertanyaan adalah setelah meninggalnya kedua orang tua kita. Yang masih tersisa dari berbakti kepada orang tua adalah doa, istighfar buat orang tua kita. Kemudian melaksanakan janji-janji keduanya. Jadi orang tua kita punya janji. Mau ngasih fulan ini, mau ngasih fulan ini. Walaupun para ulama menjelaskan nggak lazim, nggak harus engkau melakukan itu. Karena janji bukan wasiat. Kalau wasiat, maka sebelum warisan itu dibagikan, wasiat harus ditunaikan terlebih dahulu. Tapi kalau sekedar janji, ingat bukan wasiat, janji. Ayah kita janji, nanti kalau aku punya rezeki, aku mau beliin motor mamanya sama fulan. Janji nih. Kalau wasiat itu mengatakan kalau aku meninggal dunia nanti sebelum dibagikan warisan, tolong fulan dikasih motor dari harta warisan tersebut. Itu wasiat. Maka wajib dilaksanakan. Adapun janji orang tua karena harta itu sudah jadi milik anak, maka nggak berhak orang-orang yang dijanjikan oleh orang tua kita untuk datang kepada anaknya mengatakan bapak lu dulu janji lu mau kasih aku ini. Janji bukan wasiat, janji. Tapi anak kalau menunaikan janji orang tuanya itu sebagai bentuk kebaktian dia. Jadi termasuk kebaktian anaknya, ya udahlah, abah janji ya udah anak kasih. Jadi anaknya yang ngasih. Karena harta sudah jadi milik ahli waris. Maka kita lihat
Biasanya kalau ada orang meninggal dunia yang ditanyakan utang piutang ya, yang ditanyakan wasiat atau tanggungan macam-macam. Tapi bisa jadi anak mungkin abana punya janji. Siapa yang pernah dijanjikan sesuatu sama abana? Ini termasuk bentuk kebaktian dia kepada orang tuanya. Walaupun sekali lagi, anak ulangin, tidak harus. Sehingga orang yang dijanjikan itu, kalau ternyata dia nggak dapat apa yang dijanjikan oleh orang tua, karena sudah meninggal dunia, selesai sudah dia meninggal dunia. Oh, nggak bisa sudah dia menunaikan janjinya. Tinggal anaknya. Kalau anaknya mau ngasih, maka itu termasuk kebaktian. Kalau enggak, memang haknya anak. Bukan haknya orang tua lagi. Kemudian yang berkaitan dengan bab ini adalah wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima. Menyambung hubungan rahim. Yang tidak mungkin tersambung kecuali dengan keduanya. Di sini kerabatnya orang tua, abah kita, kerabatnya ibu kita, ya, paman-paman kita, bibi-bibi kita, keponakan, ya, apalagi kakek kita. Kadang-kala nih, bapaknya meninggal, kakeknya masih hidup. Pernah ada kejadian di Jakarta itu, ribut nih keluarga. Apa yang mereka ributkan? Bapaknya meninggal dunia, kakeknya masih hidup. Di dalam Islam, abah itu dapat warisan. Anak meninggal umpamanya. Siapa aja ahli warisan? Kalau abah ibu anak masih hidup, dua-duanya dapat bagian. Istri anak dapat bagian, anak-anak dapat bagian. Kejadiannya itu anak gak mau ngasih kakeknya. Apa alasannya? Dia mengatakan, nanti kalau kakek meninggal, anak dapat warisan gak? Cucu bisa jadi gak dapat warisan. Karena abahnya udah meninggal dunia, kemudian paman-pamannya masih ada, sehingga cucu gak dapat warisan. Anak sampaikan kepada dia, warisan ini yang membagi itu Allah Azza wa Jalla, bukan engkau. Engkau gak punya hak apa-apa sebenarnya. Yang kerja siapa? Bapakmu yang kerja. Baik, yang membesarkan bapakmu siapa? Kakekmu. Sehingga kalau bicara secara logika, ya pantas kakek itu dapat. Bapakmu itu hasil kerja kakek. Yang dulu membelikan susu, yang membiayai sekolah ayahmu. Itu siapa? Kakekmu. Apa nggak pantas kakekmu dapat warisan? Kok anak merasa, engkau kalau bicara anak ini belum berbuat baik sama ayahnya. Masih semuanya adalah biaya ayahnya yang membiayai. Sehingga ketika anak mati, ayah wajar dapat warisan. Dan itu Allah sudah bagi. Subhanallah jemaah. Cuma kadang-kala anak itu, bukan anak ya, manusia secara umum. Kalau ngelihat warisan ini, ya Allah, apalagi banyak gitu ya. Bagian orang tuanya umpamanya dia nggak banyak juga sih. Bisa 1/5 umpamanya. Bisa 1/6. Tergantung kondisinya. Ayah ibu itu berapa bagiannya. Bisa 1/3. Maka termasuk kebaktian anak adalah berbuat baik dengan orang-orang yang tersambungkan lewat orang tua kita. Kekerabatan kita umpamanya. Maka tolong diperhatikan. Kalau ayahmu sudah meninggal dunia, ibumu sudah meninggal dunia, ingat masih ada rahim-rahim di balik mereka. Keluarganya ayah, keponakannya ayah, apalagi orang tuanya ayah, kakek dan nenek kita. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini yang berkaitan dengan hadis Abdullah bin Umar bin Khattab yang kita baca, wa ikramu sadiqihima, memuliakan sahabat-sahabat mereka. Ini termasuk kebaktian anak kepada orang tuanya. Maka ya tinggal kita lihat, antum mau berbuat baik enggak sama orang tua? Jangan sampai gara-gara warisan antum bukan menjaga, menyambung silaturahim. Gara-gara warisan, antum malah durhaka sama orang tua dengan cara memutuskan rahim gara-gara warisan. Nih, anak-anak yang kadang-kala berantem kakak beradik gara-gara warisan. Gimana engkau itu akan dikatakan berbakti sama orang tua? Engkau putuskan rahim. Maka seorang dalam keluarga umpamanya ada 5 bersaudara. 5 bersaudara anggap salah satunya menguasai harta warisan. Tentunya yang 4 mungkin sakit hati. Terus gimana mereka? Apakah mereka punya hak memutuskan rahim? Enggak. Engkau kalau memutuskan rahim, nggak mau kenal sama kakakmu atau nggak mau kenal sama adikmu, gara-gara warisan ini, engkau durhaka sama orang tua. Terus caranya, udah jaga. Terus hak anak, kalau nggak didapatkan itu hak dari abang mereka atau dari saudara mereka, ingat, kita punya Allah Azza wa Jalla. Jadi jamaah, ada hak yang tertahan. Berapa sih yang tertahan? 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, berapa lah? Kita punya Allah Rabbul Alamin. Lahu mulkus samawati wal ardh. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Maka gak usah bingung. Gak usah terbebani. Jaga tetap silaturahim. Demi tetap berbakti sama orang tua kita. Kadang-kadang kan ada ngomong kesian orang tuanya ya. Bapaknya udah mati, ibunya udah mati, anaknya ribut. Betul.
Yang mereka butuhkan adalah engkau berbakti sama keduanya, malahan engkau durhaka sama keduanya. Gara-gara warisan. Maka tolong dijaga, sing waras ngalah. Ya sudah, yang waras ngalah. Lo nggak dibawa mati itu harta jamaah. Hada wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.